Oke, selamat pagi Ibu Bapak CGP hebat, apa kabarnya? Selamat pagi, Bu. Baik dong. Selamat pagi, Bu Miss. Ya, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau bantu saya mimpin doa ya? Mungkin Pak Gali kali ya, Pak Ya, Gali? boleh, Miss. Ya, Oke. silakan Pak Gali. Baik, terima kasih kesempatannya, Miss. Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan Lokakarya 1 hari ini, mari kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dihari. Terima kasih. Terima kasih ya, Bapak Gali. Jadi, Lokakarya pertama ini topiknya adalah pengembangan komunitas praktisi. Di mana untuk agenda kita hari ini itu ada pembukaan, lalu perkenalan diri, kesepakatan kelas, tujuan, ice breaking, pemetaan komunitas praktisi, peran, kesimpulan, dan penutup. Jadi, sebelum kita mulai, saya mungkin mau memperkenalkan diri saya lagi sekali, karena sebelumnya kita sudah ketemu. Cuman kenalin aja, nama saya Andromeda ya Bu Bapak ya, jadi udah tahu semua. Sebelumnya kita sudah bertemu di Lokakarya dan juga ruang kolaborasi. Adapun kesepakatan kelas kita itu, apakah setuju dengan kesepakatan kelas ini Bu Bapak? Setuju, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Untuk adapun tujuan dan capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta dapat memetakan manfaat dan area kontrol di komunitas praktisi dan juga dapat mengidentifikasi peran diri untuk memperbesar manfaat dari komunitas praktisi itu. Oke, Ibu Bapak. Kalau mendengar kata komunitas praktisi, apa yang ada di benak Ibu Bapak? Ada yang mau mencoba? Kelompok. Oh, coba Pak Gali deh, karena Pak Gali raise hand. Baik, terima kasih, Miss. Kalau mendengar istilah komunitas praktisi, itu adalah kumpulan atau kelompok yang mempunyai keresahan yang sama untuk mencari solusi bersama. Kira-kira seperti itu, Miss. Terima kasih. Kumpulan kelompok yang resah lalu mencari solusi. Ya, tepat sekali ya Pak Gali ya. Kalau menurut Wenger, itu sekelompok individu yang memiliki semangat yang sama tentang praktek yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik. Jadi dilakukanlah interaksi. Jadi di sini ada kelompok dan juga ada interaksi ke arah yang lebih baik. Nah, adapun peran guru penggerak itu sendiri, mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah sempat mempelajari ini di LMS ya. Jadi saya hanya ingin mereview sedikit tentang peran guru penggerak itu. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar anggota, memfasilitasi kebutuhan belajar anggota, mencari narasumber, menyelenggarakan kegiatan, mendokumentasikan, mendampingi rekayasa dan evaluasi refleksi pembelajaran. Ini 7 peran guru penggerak dalam komunitas praktisi, Ibu Bapak. Nah, sekarang apa yang harus Ibu Bapak lakukan adalah Ibu Bapak akan mengidentifikasi komunitas praktisi yang ada di sekolah Ibu Bapak. Lalu apa manfaat dari komunitas praktisi tersebut? Jadi saya akan bagikan linknya, tunggu sebentar. Ini mohon diisi pada Mentimeter ya Ibu Bapak ya. Mana ini kolom? Saya akan bagikan di kolom chat ya Ibu Bapak ya, bisa dibuka. Sudahkah masuk di kolom chat Ibu Bapak? Ya, Sudah, bisa. Miss. Ya, baiklah. Mohon diisi dulu. Nah, ada yang jawab, wah banyak sekali jawabannya. Ada NGMP, ada komunitas NGMP, komunitas Taman Sari. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tujuan dan manfaat yang dimiliki oleh komunitas praktisi tersebut? Ini sudah ada 4 jawaban. Adakah yang menjawab lagi? Untuk berkolaborasi, penyelesaian pelatihan mandiri di PMM, berbagi praktik baik. Saya mau dengar nih yang menjawab berbagi praktik baik ini siapa ya? Siapa? Siapa itu? Ibu Titi ya? Sebenarnya masih mute, Ibu. Siapa yang menjawab berbagi praktek baik ini? Saya, Miss. Oh ya, Ibu bisa sharing, Ibu.
komunitas yang ada di sekolah apa ya Ibu ya? Komunitas yang ada di sekolah itu MGMP. Jadi di dalam komunitas itu setiap anggota bisa berbagi praktik baik masing-masing anggota kepada anggota yang lain. Seperti misalnya masalah pembelajaran dan sebagainya. Oh, berarti di situ ada kegiatan yaitu berbagi praktik baik ya Bu ya, terkait dengan tentang pembelajaran. Pembelajaran apa Bu kalau di sekolah itu MGMP-nya Bu? Kalau saya pelajaran matematika tentang cara mengajar ataupun bagaimana penggunaan media pembelajarannya. Oke, terima kasih sekali Bu Titi. Wah, semoga berjalan dengan baik ya Bu ya kegiatan dari komunitas praktisinya di sekolah ya Bu ya. Kalau Bapak Ya, Galih terima apa kasih. Pak? Identifikasi komunitas praktisi yang ada di sekolah apa? Contohnya Pak. Kalau saya Miss tadi ada MGMP juga sama ada komunitas Taman Sari. Wah, coba cerita Taman Sari itu seperti apa Pak? Bagus sekali namanya. Itu berawal dari keresahan melihat taman di sekitar ruang guru gitu Oh, yang tidak kenapa terpelihara tamannya? sama sekali. Oh, begitu kondisi di Jadi kacau sekolah. kayaknya ya. Jadi ada Wah. teman yang saya ajak kayaknya yuk setiap Jumat kan ada gerakan bersih-bersih ramah anak kalau di sekolah. Akhirnya tuh inisiatif yuk pelan-pelan jadi ambil dari tanaman yang ada di sekitar, kita bentuk supaya jadi enaklah dipandang gitu. Sampai sekarang kelanjutan jadinya. Jadi nambah-nambah terus komunitasnya, Miss. Oh, Dari 2 jadi 3 jadi 5. Lumayan lah sambil gitu. komunitasnya jadi nambah. Tanamannya nambah, Pak. Nambah dong, Miss. Hampir sekarang nambah deh jadinya. Kepala sekolahnya senang suruh nambah terus memang nggak bisa setiap hari sih ya, tapi sebagai kegiatan yang apa ya di luar tugas kita sebagai mengajar gitu sih ya. Tapi Itu berarti Miss. kegiatan dari komunitas praktisinya jalan terus berarti Pak ya? Jalan Miss. Setiap Jumat tuh ada kegiatan pasti kita. Oke. Oke, Baiklah Ibu gitu Miss. Bapak, dari cerita Ibu Bapak sudah sampaikan tadi, saya bisa memetik kesimpulan bahwa ternyata Ibu Bapak ini juga ikut berperan ya di dalam komunitas praktisinya. Seperti halnya kita sebagai guru penggerak itu dalam komunitas praktisi tentunya memiliki peran ya Ibu Bapak ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu cerita itu kira-kira peran Ibu Bapak di komunitas praktisi itu apa? Silakan mengisi Jamboard Ibu Bapaknya, saya sudah bagikan linknya pada kolom chat. Itu bisa dibuka. Jadi silakan Ibu Bapak ceritakan peran Ibu Bapak sebagai pada komunitas praktisi tersebut. Pak Galih, ini jawabannya Pak Galih kah yang memberikan usulan ini? Ya, silakan Pak Galih coba berikan komentarnya. Ngapain aja Bapak hanya memberikan usulan saja Bapak? Mungkin ada hal lain yang dilakukan juga. Mbak itu kepotong Miss belum kepencet tadi Oh sama anak gitu. tadi Ya. kan. Coba diceritakan peran Bapak di komunitas Taman Sari tadi itu apa? Baik sebagai awalnya memberikan usulan, menggagas juga sama teman-teman bahwa dari keresahan yang ada, ayo dong kita sama-sama coba kecil-kecil dulu tanam yang ada di sekitar aja seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama teman yang lain juga ikut seperti itu, Miss. Berarti Bapak penggagas, pencetus, termasuk pendirinya ya Bapak ya. Mungkin kalau Bapak tidak mendirikan tidak akan terjadi ya Bapak ya. Mungkin Miss ya. Ya hebat-hebat sekali CGP-nya ini pemirsa. Untuk tindak lanjutnya dalam lokakarya ini maka Ibu Bapak diberikan tugas. Adapun tugas yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai tindak lanjut yang akan dibawa ke lokakarya kedua, yakni Ibu Bapak diminta untuk mengisi lembar rencana pengembangan komunitas praktisi, di mana lembar rencana pengembangan komunitas praktisi ini berisi tahapan-tahapan dalam mengembangkan komunitas praktisi itu sendiri. Yang pertama itu ada tahap merintis, Ibu Bapak, lalu selanjutnya tahap menumbuhkan dan tahap merawat keberlanjutan. Nah, dari tugas yang harus Ibu Bapak kerjakan ini yang akan dibawa ke lokakarya ke dua nanti, apakah ada pertanyaan Ibu Bapak? Apa ada pertanyaan? Berarti tidak ada ya, sudah mengerti ya ini. Ini tadi ya.
Jadi ada pepatah yang mengatakan, guru terbaik adalah pengalaman, namun kita tidak akan belajar dari pengalaman jika pengalaman tersebut tidak dimaknai. Silakan pikirkan satu kalimat untuk menjelaskan hal yang telah Ibu Bapak pelajari hari ini di Lokakarya Perdana kita. Silakan mungkin dari Pak Galih dulu ya. Apa kesimpulan yang bisa ditarik? Baik, terima kasih Miss. Dari pembelajaran hari ini, bahwa dalam komunitas praktisi, ada tadi kita belajar tentang peran serta kita sebagai guru penggerak dalam komunitas praktisi tersebut, kemudian manfaat dari komunitas praktisi yang kita bisa berikan juga untuk memberikan dampak untuk pendidikan yang memerdekakan. Seperti itu kira-kira Miss. Terima kasih. Terima kasih Pak Galih. Kalau dari Bu Titi, apa Bu Titi? Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari kegiatan Lokakarya hari ini, Bu? Pembelajaran yang kita dapat di Lokakarya ini adalah bahwa komunitas praktisi itu penting bagi kita dalam ajang untuk mewadai ajang berpraktik baik. Jadi kita mendapat saling sharing pemahaman ataupun pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titi dan Pak Galih. Jadi kesimpulannya itu peran komunitas praktisi di lingkungan kita itu sangat penting ya ternyata ya. Dan salah satu yang sangat berperan itu adalah CGP itu sendiri. Atau nanti ketika Ibu Bapak lulus sebagai guru penggerak, Ibu Bapak mungkin diharapkan bisa mengembangkan komunitas praktisi lainnya di sekolah. Ya, sekian untuk hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk berdoa juga untuk menutup acara. Siapa yang bisa bantu saya memimpin doa? Ibu Titi, kok wajahnya hilang ya Bu Titi ya? Bu Titi kemana nih Bu Titi ini hilang nih wajahnya? Mungkin Pak Gali deh, coba pimpin doa Pak Gali. Baik, terima kasih kesempatannya Miss. Jadi kita terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan memandu jalannya Lokakarya dengan sangat baik. Kemudian mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita sudah pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, ternyata Bu Titi live group ya. Kita foto dulu ya Pak Kali ya. Kita foto dulu. 1, Oke, siap. 2, 3. Ya, terima kasih Bapak. Mulai live ya Bapak ya.